Huawei itu berpuluh-puluh tahun. Bill Gates bangun Microsoft itu berpuluh-puluh tahun dan nggak pernah pindah perusahaan. Satu industri selama puluhan tahun sama dengan sukses. Jadi jangan pindah. Jangan lu baru coba mau jadi videographer, lu pindah industri. Jangan lu coba baru jadi agen properti, lu pindah industri. Lu pertama nih dari agen properti, lu jualannya jago. Oh, oke. Ini gue ajarin nih gimana cara naik ya agen properti. Jualan tambah jago, tambah banyak. Oke, gue udah mulai ngasil ratusan juta nih per bulan. Oh, gue mulai tahu nih tipe-tipe rumah yang paling gampang gue jual tuh gimana. Oh, yang segini kali segini. Oh, yang bahannya tuh ini. Oh, orang ambil tipenya paling banyak. Lama-lama jadi developer sendiri. Lu kumpulin uangnya ya kan, lu beli tanah ya, mulai jualan brosur, lu bangun sendiri. Lu udah jadi developer properti. Ntar naik lagi, lu punya perusahaan konstruksinya, lu punya toko bangunan atau apa. Tapi intinya satu industri selama berpuluh-puluh tahun, gak usah pindah. Jangan tunggu timing ya kan, jangan tunggu timing. Oh, ini gue belum timing yang pas untuk mulai ini. Ini belum timing yang pas. Hajar aja dulu, fokus ya. Hajar dulu, beraniin diri dulu, habis itu fokus, komitmen. Jangan lu bilang, oh kok dia bisa trading miliaran gitu, kok gue baru trading rugi. Lu baru trading 3 hari, 3 hari. Kripto buka 24 jam, ada 365 hari, lu baru 3. Terus dia bilang, oh ini kayaknya ini scam nih, atau kayaknya bukan buat gua. Tuh lu yang goblok gitu ya. Lu baru coba 3 hari udah bilang ini gagal. Jadi jangan jadi orang kayak gitu. Kalau mau sukses di hidup itu nggak gampang. Antara lu mati atau terbang. Maksudnya apa? Bikin usaha atau kalian mau keluar dari matrix. Itu ibarat lu lompatnya dari tebing ini baru bikin pesawat pas OTW turun. Antara lu mati sekalian atau terbang. Jadi nggak ada dua-dua, nggak ada di tengah gitu. Antara lu mati nabrak semua pesawatnya nggak jadi, atau lu terbang pesawatnya jalan. Dan kalau lu kombinasiin semua faktor yang gue kasih tahu di video kali ini, lu pasti akan terbang. Ini saran yang mungkin gue diomelin ya sama semua orang tua di Indonesia. Tapi jangan takut untuk menghindarin yang namanya universitas atau kampus. Ini konteksnya kalian harus dengar baik-baik ya. Maksud gue gini, kalau kalian tahu apa yang kalian mau lakukan secara spesifik yang membutuhkan kampus, kalian datang ke kampus. Contohnya, kalian mau jadi dokter. Kalian punya cita-cita mau jadi lawyer, mau punya law firm besar kayak Hotman Paris. Itu kalian harus masuk kuliah ya. Kalian bisa kuliah 4 tahun, tapi kalian tahu ya kan, nextnya apa yang kalian mau lakukan. Tapi buat kalian nih yang nggak tahu nih, aduh pas masuk kuliah, anjrit gue kuliah apa ini? Jangan masuk kuliah. Lu kan buang 4 tahun waktu hidup lu. Lu kan ambil degree yang lu nggak butuh, yang lu nggak pengen, yang lu nggak mau, untuk nggak jadi apa-apa. Tapi kalau udah punya spesifik nih, misalnya, oke, gue mau jadi analis di capital market. Oke, gue mau masuk ke kuliah di Prasmul, gitu, mau ambil finance, itu boleh. Oke, gue mau hukum, mau ambil di UI. Oke, gue mau jadi dokter, mau ambil di Airlangga, itu terserah. It's okay, gitu. Tapi kalau lu nggak tahu nih, terus lu cuma ngambil kayak business creation, ya, management, udahlah, nggak perlu, ya, nggak perlu. Lu bisa skip itu 4 tahun, lu cari ilmunya di YouTube, di Google, di ChatGPT. Lebih tinggi ilmu lu. Jangan takut akan gagal kalau kalian nggak masuk kampus. Karena masuk kampus tuh nggak ada garansi lu bakal bisa sukses. Nggak ada garansi lu dapet kerjaan kok. Di kampus nggak ada, oke kalian masuk sini pasti dapet kerjaan. Nggak ada. Kalian harus terima bahwa di hidup tuh kalian pasti gagal. Gua gagal berkali-kali bisnis gua. Kalian pasti gagal. Dan kalian harus terima. Gagal pertama kali, kedua, ketiga. Kalau gua orangnya, gua akan gagal 1001 kali. Itu pun gue gak akan nyerah. Jadi jangan jadi pecundang, jadi banci kayak gue bilang tadi di awal. Baru coba ini nyerah, baru coba ini nyerah. Gue itu gak pernah nyerah. Gue bener-bener gak pernah nyerah. Apapun yang gue lakukan, gue taruh hati gue 300%, gue triple down, fokus cuman kerjaan hal itu. Kalau kalian lakukan hal yang sama, kalian akan dapat result yang sama. Terima bahwa gagal itu adalah hal yang wajar dan improve ya. Improve 1% setiap hari. Bilang ke diri lu, setiap hari gue akan at least 1% better. 1% lebih baik. Itu yang selalu gue ngomong tiap pagi. Gue akan 1% lebih baik ya. Gue selalu anggap gue adalah orang paling goblok di dunia. Orang bodoh ya. Jadi gue mau belajar terus. Dari semua orang, setiap orang gue bisa belajar. 1% setiap hari. Setahun itu 365%. Udah tinggi banget, compounding terus. Karena yang compounding bukan cuma uang, tapi ilmu yang ada di otak. Informasi yang ada di otak itu compounding juga. Mental gue tuh selalu win or learn. Antara gue menang atau gue belajar. Nggak ada kegagalan, adanya belajar. Orang banyak bilang kan, fokus improving kelemahan kalian. Nggak. Gue akan kasih tau kalau nggak. Jangan stres untuk improve kelemahan kalian. Tapi cari apa yang kalian jago dan kalian harness itu. Kalian cari apa yang kalian paling jago dan kalian harness. Contohnya, Stephen Curry itu nggak jago ngedang. Dia nggak akan latihan ngedang-ngedang terus kan. Of course dia bisa ngedang sekali. Cuman dia jagonya apa? Dia nembak jagonya. Dia jago dribble. Dia jago create plays ya. Off the ball movementnya bagus. Itu yang dia fokus, dia apa yang dia jago. Kyrie Irving itu jago dribble sama finishing around the rim. Dia nggak tiba-tiba dari tengah lapangan nembak kayak Stephen Curry, ya kan? Dia nggak lakuin hal itu. Dia masuk gitu ke dalam. Kalian lihat orang-orang di NBA aja fokus. Dia nggak fokus untuk ngembangin kelemahan dia. Dia tahu apa yang dia jago dan lakuin hal itu. Sama kayak gue. Gue tahu hal apa yang gue jago dan gue drill dalam situ. Jangan stress over something yang lu memang nggak jago. Itu nggak penting ya. Fokus di apa yang lu jago. Karena dengan lu fokus di apa yang lu jago,
skill lo meningkat, lo akan tambah pede dengan skill lo sendiri. Jangan pernah takut untuk kerja keras, jangan pernah takut untuk belajar keras. Jadilah gelas yang kosong. Selalu anggap kalau gue orang paling bodoh di dunia. Pelajaran terus tentang uang, gue juga sampai sekarang setiap hari. Gue tuh orang bodoh, jadi kalian dengerin gue orang bodoh ya. Gue pelajarin terus tentang uang, gue pelajarin terus tentang bisnis. Oh, Kong lo tuh gimana? Tiap ketemu anak Kong lo, gue tanya, oh values keluarga lo apa sih yang bisa bikin lo sukses? Itu adalah yang gue pelajarin terus setiap hari. Ini kata-kata dari Elon Musk. Lo kan dibayar dalam proporsi seberapa besar suatu masalah atau problem yang lo selesaikan. Maksudnya apa? Lo mau kaya kan? Mau dapat duit, ini gue kasih rahasianya. Kenapa orang yang McD itu gajinya UMR? Karena problem yang diselesaikan apa? Burger, ya kan, masukin Kenapa Grab itu nggak bisa kaya driver? Karena problem yang diselesaikan adalah nganter. Problemnya adalah problem kecil. Sedangkan yang bikin Grab, problemnya yang diselesaikan apa? Jauh lebih besar kan skopnya dibanding drivernya. Problem yang foundernya McD bikin untuk bikin McD kayak gitu, itu lebih besar kan dibanding yang McD yang burger gitu. Karena kalau kalian cuma ganti-ganti burger gitu, kalian bisa digantikan kapan aja. Problemnya kecil. Dan itu banyak orang yang mau kerja di tempat kalian. Jadi justru sangat kompetitif. Di bawah situ sangat kompetitif. Makin besar masalah yang lu selesaikan, akan lebih besar uang lu. Makin kecil masalah yang lu selesaikan, makin kecil juga uangnya. Contoh, kalau lu kayak Elon Musk, mau coba untuk bawa orang ke Mars, bikin satelit di atas, bikin mobil listrik, baterai lu bikin revolusi baterai gitu. Ya of course lu akan jadi kaya. Kalau lu bisa nanti kelarin kanker, lu juga pasti akan jadi super kaya. Tapi kalau lu cuman burger, itu gak akan pernah bisa jadi kaya. Lu cuman akunting, journal entry, itu gak akan pernah bisa jadi kaya. Lu jadi jaga gudang gitu, itu gak akan pernah bisa jadi kaya. Karena problemnya kecil dibanding orang lain. Lu harus punya skill set yang gak banyak orang punya, dan gak jadi gampang untuk digantiin. Gue kasih contoh. Kalau misalnya lu adalah sebuah blockchain engineer di salah satu cryptocurrency firm, menurut lu akan bisa digantiin besok? Jawabannya enggak. Tapi lu kalau cuma driver, lu supir, apakah bisa digantiin besok? Bisa. Kalau lu adalah security engineer di database-nya misalnya Oracle, apakah lu akan bisa digantikan di Oracle dengan gampang gitu? Enggak. Lu senior developernya di back-end Oracle gitu, database-nya, apakah gampang digantiin? Enggak. Perusahaan ERP besar susah ganti-gantiin orang ya. Skillnya in demand, orang banyak butuh dan nggak gampang digantiin. Serta itu menyelesaikan masalah yang besar. Kalau kalian masuk ke dalam suatu ruangan ya di pertemanan kalian dan kalian adalah orang yang paling pintar, itu cepet-cepet kabur dari ruangan itu ya. Kita harus di ruangan di mana kita adalah orang yang paling bodoh. Dan ini tips ya. Kalian banyak nanya gue tips untuk networking gimana. Kalau lu mau sukses, lu harus bergaul dengan orang sukses. Tapi bergaul dengan orang sukses itu ada caranya. Jadi caranya gini. Lu kalau di meja nih ya. Gue sering banget kalau misalnya gue liat orang yang agen asuransi, oh dia pasti pamer langsung. Oh gue punya ini, gue punya ini, gue paling cuman oh iya bro. Ya keren banget lo bro gitu. Cuman kalau gue di meja sama Kong lo beneran nih, orang-orang sukses beneran, anak-anak orang kaya, cara ngomong itu berbeda. Gue kebanyakan bahkan diem. Kenapa? Karena gue ngomong, gue tahu mereka lebih tahu banyak hal. Kalau gue ngomong dari mulut gue, itu hal yang gue udah tahu di kepala gue. Itu informasi yang gue punya di kepala gue. Sedangkan ya, kalau gue dengerin apa yang mereka ngomong dengan diam itu sangat powerful dalam networking justru. Gue belajar, oh dia tuh begini, oh cara bisnisnya gini, oh rahasianya gini ya, oh cara dia pindahin uang tuh kayak gini. Gue belajar banyak banget dari semua konglo-konglo itu. Dengan cuman gue diam dan tutup mulut. Kalau lu nih masih miskin, bacot terus, nyocos. Lu punya gak sih temannya? Lu ngopi nih sama dia cuma beli saham misalnya 100.000 tapi ngomong udah kayak Warren Buffett. Nah orang-orang kayak gitu, itu gak akan jauh di hidup. Kalau lu lihat orang nih, bahkan selevel sama lu. Karena yang gue selevel sama gue aja, kadang gue diem. Karena gue mau denger apa sih yang dia tahu yang gue nggak tahu. Karena semua orang kaya, ya, semua orang kaya itu punya something yang mereka tahu yang kita nggak tahu. Jadi learn untuk pakai diam itu untuk jadi senjata kalian networking. Kalau kalian mau jadi sukses, ini gue pakai di semua analisa, mau di kripto, analisa saham, analisa hidup gue. Gue selalu pakai namanya top down analysis. Gue selalu tanya why yang dari paling atas. Oh, kenapa sih gue nggak bisa sukses? Itu gue tanya terus ke diri gue. Kalau kalian tanya, kenapa kalian nggak bisa jadi miliarder? Kalian mungkin jawabnya, oh gue susah bos, gue nggak bisa menjadi miliarder karena keluarga gue itu susah, gue bukan dari orang kaya gitu. Itu kan belief yang kalian punya, itu kepercayaan diri kalian yang kalian punya. Oke, lu nggak percaya kepada diri lu bahwa lu bisa ngasihin 1 miliar. Tanya, kenapa lu bisa nggak percaya sama diri lu? Kenapa lu nggak punya belief sama diri lu sendiri? Kalau lu bisa dapetin 1 miliar gitu. Karena gue bilang ya, kenapa kalian bahkan nggak percaya? Misal gue bilang, lu pasti bisa dapat 1 miliar. Lu akan mikir, 1 miliar mungkin nggak ya? Kayaknya susah ya 1 miliar. Gue bisa nggak ya? Itu kalian limit kepercayaan kalian sendiri. Kalian harus bilang, gue bisa untuk dapetin 1 miliar. Kenapa kalian akan mikir, oh kayaknya susah? Karena tadi yang awal bilang, setiap kalian kerjain sesuatu, kalian tuh banci dan pecundang. Baru susah dikit, kalian keluar. Jadi kalian nggak punya belief. Coba kalau kalian stick terus nih. Oke, 3 tahun kalian lihat hasilnya. Oh ya, prosesnya gini ya, uang gue makin banyak. Itu kalian akan lebih pede. Oh, kalau nextnya segini, bakal bisa. Misalnya, lu target 100 juta pertama. Dalam 6 bulan atau setahun lu dapat. Oh, oke, 100 juta bisa nih, ya kan? Tadinya gue nggak punya, gue jadi punya. Sekarang targetnya lagi 1 miliar. Wah, jauh nih. Tapi gue yakin nih, karena gue udah pernah dapat 100 juta, 1 bulan bisa. Bedanya sama kalian yang baru target 100 juta nih. Terus di 80 juta, oh berhenti. Aduh, kayaknya susah. Kalian nggak akan pernah nyampe ke 1 miliar. Karena kalian nggak punya kepedean itu. Karena pede itu dibuild dari
lakuin apa yang kita komitmen sama diri kita sendiri. Ya, jadi komit sama diri kalian sendiri. Percaya bahwa kapasitas diri lu sendiri, bahwa lu bisa ngubah hidup keluarga lu bisa jadi miliarder. Taruh 10-20 tahun di satu industri, fokus dan jangan kanan kiri. Komit di apa yang lu udah janji sama diri lu sendiri saat lu nonton video ini. Gue yakin suatu saat nanti lu balik ke video ini, lu komen, lu thank you sama gue bahwa lu udah ngubah hidup lu mungkin 5-10 tahun lagi.